Ahibati billah, di rumahku ada surga, atau di surga ada rumahku, atau rumahku surgaku. Mana yang akan kita bahas ya? Kalau di surga ada rumahku, itu cerita Khadijah yang sudah punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika di dunia Khadijah hidup dengan penuh perjuangan. Bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dimaki suaminya. Disakiti dengan berbagai macam tindakan orang-orang musyrikin. Diboikot 3 tahun. Sehingga harus meninggalkan rumahnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan rumah di surga buat Khadijah radhiyallahu anha. Kita udah punya belum? Allahu a'lam. Sebagian kita sibuk membangun rumahnya di dunia, tapi lupa dengan rumahnya di surga Allah Azza wa Jalla. Dia sibuk merenovasi rumahnya. Dia ingin rumahnya lebih luas lagi. Dia ingin rumahnya lebih indah. Dengan berbagai macam perabotan yang membuatnya menjadi mewah. Tapi pernahkah dia berpikir ketika duduk bersama suami dan anak-anaknya, atau ketika suami duduk bersama istri dan anak-anaknya, kita nih udah punya rumah belum di surga? Yang di dunia pasti ditinggalin, udah pasti. Itu udah lihat rumahnya orang-orang kaya. Belum mati aja udah ditinggal. Ditinggal ke rumah sakit. Mati di rumah sakit. Nggak mati di rumahnya. Apalagi kalau kita meninggal dunia aja. Asiyah binti Muzahim minta rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Padahal dia di dunia hidup di istana. Tapi seorang yang beriman dengan hari akhir, dia akan selalu memikirkan apakah di sana sudah ada tempatku nanti. Kita mau pindah, cepat atau lambat. Apa doanya istrinya Fir'aun? Minta rumah. Antum pernah minta rumah nggak sama Allah? Pernah. Apa doanya anda mau dengar? Iya, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Apa doa antum? Jangan ngarang sekarang ya, maksudnya dibaca sebelumnya gitu. Iya, apa yang sebelumnya biasa antum baca? Oh, tetap di dunia sama di surga ya. Minta ya Allah, minta rumah yang mewah di dunia dan di surga gitu. Masya Allah, nggak lupa sama dunia antum, Masya Allah. Saya mana kasih hadiah buat antum. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nah, siapa yang tahu doanya istrinya Fir'aun? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Fadal khair. Ayakumullah. Di surat apa disebutkan itu? Tahrim ya. Antum kalau baca di ayat sebelum terakhir Tahrim, istrinya Fir'aun minta rumah. Itulah iman dengan hari akhir. Rabbibnili, ya Allah bangunkan buat aku ya Allah. Indaka, di sisimu. Ini yang kemudian muncul istilah al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Sebelum memilih lokasi strategis, tetangganya dulu. Bibnili indaka baitan fil jannah. Rumah, di mana tempatnya? Di BSD? Bukan. Di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Kita nih sering berdoa.
Dan Nabi SAW mengajarkan doa itu dan beliau sering membaca doa itu. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ana mau tanya, artinya apa? Rabbana atina, baca doa itu enggak? Ya, Ustaz mau tanya apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Tahulah artinya. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari apa? Dari api neraka. Masya Allah. Fadhal. Iya, dari api neraka. Yang namanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semua bentuk kebaikan, jemaah. Diselamatkan dari api neraka karena orang yang dapat kebaikan di akhirat belum tentu selamat dari api neraka. Apa pasti selamat? Pasti selamat enggak? Ada orang yang masuk surga lewat neraka dulu. Iya, dia akan dapat kebaikan nanti di akhirat, tapi diam di neraka dulu enggak. Kita nggak mau, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Itu doa minta masuk surga tanpa azab. Ada orang yang minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya biasa aja doa dia. Tapi ketika dia mengatakan waqina azabannar, dia minta masuk surga tanpa azab. Di antara penafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan bahwasanya fid dunya hasanah adalah al-mar'atul hasana, adalah istri yang baik. Di akhirat hasanah adalah mendapatkan bidadari surga. Waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari istri yang buruk, dari pasangan hidup yang buruk. Penafsiran ini kurang. Ulama menyebutkan dan boleh jadi nggak sahih. Ini hanya memberikan percontohan. Di antara kebaikan di dunia adalah istri yang soleha. Dan kalau buat istri, suami yang soleh. Ada orang yang mengistilahkan kalau di rumahnya itu istrinya nggak soleha, dia mengistilahkan wallah rumah anak kayak neraka. Ada yang rumahnya kayak neraka di sini. Makanya lebih sering ke masjid ukhuwah daripada pulang ke rumahnya. Dia habis kerja, aduh nggak, kajian dulu lah, kata dia. Bukan karena semangat bekerja dan belajar, bukan. Karena malas pulang. Di rumahnya ada apa? Ada surga dan neraka? Ada neraka, ada yang seperti itu. Tapi yang jelas tadi, kita minta diselamatkan dari api neraka, benar. Masuk surga tanpa azab. Tapi di dunia ada faktor yang menyebabkan orang merasakan ya sedikitlah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menciptakan surga di rumah kita? Ada seorang anak yang malas pulang juga. Karena dia melihat abah ibu anak berantem terus, Ustaz. Nggak kuat, Ustaz. Makanya anak pulang, nunggu suasana tenang, damai. Bapak sudah masuk kamar, ibu masuk kamar, kamarnya udah beda-beda aja. Jadi anak ini ngelihat orang tuanya, ya Allah, bapak di atas, ibu di bawah, atau ibu di atas, bapak tidur di sofa. Enggak, bapak tidur di sofa supaya kalau qiyamul lail itu cepat bangunnya. Insya Allah.
Dia kepingin dijauhkan dari api neraka. Maka kita harus berpikir bersama. Bagaimana di rumahku ada surga? Bagaimana anak-anak betah di rumah? Bagaimana ketika ayah datang, itu anak semua bergembira. Dan ketika sang ayah pulang, ayah pun gembira masuk rumahnya. Karena ada anak-anak yang ayahnya kerja keluar kota, jemaah. Ini cerita anaknya sendiri sama anak. Kalau ayah, ibu ngomong, ayahmu mau pulang. Ya Allah, mau pulang ayah. Kayaknya belum waktunya, kata dia. Itu keberadaan ayahnya itu merusak kebahagiaan anak-anak dan sang ibu ini. Ada yang orang tua kalau anaknya masuk pesantren seneng, ya Allah nak, berangkat nak, alhamdulillah nak, bapak antar nak. Karena ketika anaknya berangkat ke pesantren, orang tuanya alhamdulillah. Nih sekarang anak-anak mau pulang dari pesantren. Ada orang tua yang mulai mikir, ya Allah ya, mudah-mudahan liburannya nggak panjang anak-anak itu. Ahibatifillah, maka kita harus menghadirkan di rumah kita sifat-sifat penghuni surga. Baru ada surga di rumahnya. Di antara kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus sering-sering minta ampun. Orang itu kalau kepingin di rumahnya ada surga, maka mereka harus sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ingat, nggak ada dosa di surga. Sampai nanti orang itu tatkala sudah selamat dari neraka jahanam, mereka sudah melewati sirat, mereka nggak bisa langsung masuk surga. Mereka masih ditahan di namanya kontoroh. Kontoroh itu ujungnya, ada yang mengatakan itu ujungnya sirat. Ada yang mengatakan enggak, itu memang setelah sirat sebelum menuju ke pintu surga. Mereka ditahan dulu. Kenapa harus ditahan? Kan sudah selamat dari api neraka. Mereka harus dibersihkan dan disucikan. Di antara mereka baru diperkenankan masuk surga. Maka kita kalau ingin di rumah kita ada surga, semua anggota keluarga harus sering-sering istighfar. Istighfar ini butuh berwudu. Ya maaf, enggak. Istighfar ini apa harus menghadap kiblat? Enggak. Istighfar ini apa harus dalam kondisi berdiri? Tidak. Berarti kita bisa istighfar dalam semua kondisi. Perempuan mau datang bulan, mau suci, kita disuruh istighfar. Tatkala kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa yang kita lakukan Allah bersihkan. Tempat atau wadah kebahagiaan itu hati. Maka hati yang berkarat sulit untuk mendapatkan surga di rumahnya. Paling tidak berapa kali kita istighfar sehari, jemaah? 100? Kurang lah. Habis sholat 3 kali. 6 kali 5 15. Terus habis sholat duha 100 kali. Udah 100? 15. Terus keluar toilet. Berapa kali antum keluar toilet? Ghufranak, kita minta ampun keluar toilet, ghufranak ya Allah. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk waktu subuh, ketika Allah menyebutkan penghuni surga,
Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Maka tolong hadirkan itu sudah. Kita pakai yang minimal, bukan maksimal. Minimal kita istighfar di waktu-waktu itu. Selesai sholat duha, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Istighfar terus, ajak istrinya istighfar, ajak anak-anaknya istighfar, supaya ya aroma surga itu ada di rumah kita. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kita disuruh bersegera menuju surga. Tapi tadi mau ke surga harus ada maghfirah dari Allah, harus ada pengampunan dari Allah, harus ada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih luas? Istighfar, afwan, maghfirah atau rahmat? Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih luas? Maghfirah, ampunan, atau rahmat? Angkat tangan yang mau jawab. Naam. Rahmat. Kenapa rahmat lebih luas? Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Innaka antal ghafur ar-rahim. Kau maha pengampun, kau maha pengasih. Kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Yuk. Nah, beliau bisa jawab lebih luas rahmat. Betul, sahih. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Siapa yang mau jawab? Atau bahkan mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan binatang-binatang pun, orang-orang kafir pun di dunia masih mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, dan maghfirah itu bagian dari rahmat. Maghfirah itu, ampunan Allah itu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kita kalau mau masuk surga memang butuh ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ternyata di surga itu tidak ada omongan yang nggak enak, jemaah. Kita kalau mau rumah kita kayak surga, bagaimana omongannya suami ini enak, istri juga enak, komunikasi yang baik. Mungkin itu bahasanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ghashiyah ayat 11, La tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada. Surga itu nggak ada, engkau akan dengar omongan-omongan yang batil, omongan-omongan yang tidak berguna, apalagi yang haram. Yang nggak berguna aja nggak ada. Makanya kita tahu dalam agama kita, kalimat tolak ada nggak di surga? Ada nggak di surga kalimat talak? Antum capek sama bidadari itu, ya Allah sudah, aku ceraikan engkau sudah. Ada kayak gitu? Nggak bakalan ada gitu. Si sebagian rumah orang itu kalau lagi marah sama istrinya, apa yang dia omongkan? Nanti saya ceraikan. Apa kita pisah saja? Kata tolak ini serius dan berguraunya sama. Nggak boleh bermain-main dengan kata-kata itu. Maka kalau ingin rumahnya ada di rumahnya ada surga, tolong setelah memperbanyak istighfar tadi, kita tahu diri, kita bersihkan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga. La tasma'u fiha laghiyah. Yang ada di situ ucapan-ucapan yang baik. Istri menghargai suaminya, omongannya penuh penghargaan. Suami menyayangi istrinya. Anak-anak yang besar
menyayangi yang kecil menghargai yang besar. Dimulai dari mana ini jemaah? Dari suami istri. Kalau sang bapak omongannya enak sama istrinya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hak wanita, beliau mengatakan SAW, antut'imaha idza ta'imta, engkau kasih makan dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza iktasat, kalau engkau beli baju, belikan baju dia, kasih baju dia. Jangan mikirkan dirimu sendiri. Kadangkala orang ini ya di beberapa tempat ya, suami istri ini masing-masing jemaah. Suami mau beli baju sendiri, istri beli baju sendiri, beli makan pun kadangkala bayar masing-masing. Nauzubillah. Ada di Indonesia jemaah. Ada nggak ke restoran, suami pesen ini, istri pesen ini, bilnya sendiri-sendiri. Apa kata dia? Nggak kayak gitu. Suami tanggung jawab sama istrinya. Kemudian wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Pesan Nabi kepada seorang suami sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan istri. Jangan. Ini ada ucapan-ucapan yang nggak enak buat istrinya. Istri kita nggak sempurna, dia bukan bidadari, dia belum jadi bidadari. Insya Allah mudah-mudahan dia jadi bidadari nanti. Sekarang jadikan dia bidadari di rumah, maka jangan dijelek-jelekan. Subhanallah. Ketika Aisyah menceritakan tentang Ummu Zara, kisah tentang 11 wanita ya, yang mereka menceritakan tentang bagaimana suami mereka ya. Lalu yang terakhir cerita Ummu Zara. Ketika Ummu Zara menceritakan suaminya, Abu Zara ini katanya, suamiku ini baik banget. Bagaimana dia membuatku bangga dengan diriku sendiri. Bagaimana membuatku percaya diri. Jadi ada suami yang selalu mengatakan, enggak, engkau Masya Allah, engkau cantik loh. Engkau cantik loh. Nggak ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia. Umpamanya seperti itu. Tapi sang suami ini terus mengatakan kepada istri, enggak, engkau baik. Engkau penyabar orangnya. Engkau. Sampai istri itu, ya Allah makasih banyak ya. Itu yang perlu dilakukan suami. Bagaimana dia merangkai kata-kata yang membuat istrinya senang. Wala tuqabbih. Tapi kalau istrinya perlu dikasih nasihat, dikasih nasihat. Namun tetap dengan kata-kata yang indah. Nggak ada di rumah yang ada surga di dalamnya kebun binatang. Nggak ada. Kadangkala anak mendengar ya dalam rumah itu, bapaknya habis beli apa dari kebun binatang ya. Kata-kata bapak itu semuanya sama binatang. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelek. Istri pun seperti itu. Ada istri yang suka merendahkan suami. Engkau lah bang, memang nggak bisa kerja. Astagfirullahaladzim, kok aku bisa dapat jodoh kamu? Omongannya nggak enak. Sudah terima, kata dia. Ucapkan kata-kata yang membuat dia akhirnya bersemangat. Bang, Masya Allah bang. Aku itu ketika memilihmu sebagai pendamping hidupku, karena aku yakin engkau adalah yang terbaik bang. Kok bisa melakukan itu bang? Ya mungkin belum ada rezeki untuk saat ini, tapi kok mampu bang. Jadi kata-kata ini jemaah membuat rumah itu jadi adem ayem. Nasihat itu ya kalau bisa membangun memang. Tidak harus merendahkan orang yang kita kasih nasihat. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada para sahabatnya
Di antaranya Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama engkau. Ini kata-kata indah. Dan penghuni surga ingat, la tasma'u fiha laghiyah. Di surat Al-Waqiah Allah mengatakan di ayat 25-26, la yasma'una fiha laghwa wala ta'thima. Nggak ada orang di surga itu mendengarkan ungkapan-ungkapan yang nggak enak, omong kosong yang tidak berguna, wala ta'thima, dan tidak pula dosa-dosa, nggak ada. Terus apa yang didengar? Illa qilan salaman salama. Positif semua yang diomongkan di surga itu. Ungkapan yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saudara kita dari sakit hati. Ya gimana Ustaz kalau anak pernah mengungkapkan omongan yang membuat istri anak sakit hati. Ada jemaah. Anak pun pernah mungkin melakukan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan emosi sebenarnya. Dan pandai memaafkan orang lain. Ya udah, antum minta maaf. Doa anak pemimpin Ustaz loh. Gak ada masalah. Apakah komandan yang menyakiti anak buahnya, kemudian dia tidak melakukan permintaan maaf, tetap dia minta maaf. Bisa dituntut sama anak buahnya pada hari kiamat. Apakah istri kita punya hak menuntut kita kalau kita pernah memaki dia? Punya hak nggak? Punya hak dia. Dan boleh jadi dia memang simpan hal itu. Iya bang, memang aku butuh sama engkau. Aku akan sabar. Demi anak-anak aku mempertahankan rumah tangga ini. Walaupun sudah kayak neraka mungkin rumahnya. Dan semoga engkau cepat mati bang. Ada istri yang seperti itu? Ada coba. Ada. Dia tinggal nunggu waktu. Cuma mungkin doanya belum dikabulkan. Jadi antum masih hidup. Tapi tadi tatkala antum ungkapannya menyenangkan hati, takut pasangan hidup kita kalau suaminya berangkat lebih dulu, ya Allah jangan sampai, Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi dia. Bagaimana doanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah, Nabi alaihi salatu wasallam itu memberikan jaminan surga buat orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ada orang yang omongannya bagus tapi selingkuh, na'udzubillah, berzina dia. Tetap dia bawa neraka. Ada orang yang dua-duanya nggak benar, lah atasnya baik, wala bawahnya dia jaga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi au baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara kedua rahangnya, yakni lisannya, dan di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, aku jamin surga buat dia. Surga. Makanya kalau seorang laki-laki sudah berzina, neraka tempat rumahnya. Oke, dia tutupin perzinaannya. Dia pikir istrinya nggak tahu. Dia pikir keluarganya nggak tahu. Boleh jadi jamaah, mereka sudah pada tahu. Sang istri tidak lagi enak melayani suaminya. Sang suami juga nggak nyaman ketika pulang ke rumahnya ngelihat kondisi istrinya. Seorang yang tidak menjaga Allah di luar rumah, dia akan penuh dengan kecemasan terhadap istrinya. Boleh. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya berzina dengan supirnya. Karena kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di luar sana. Ini jaminan.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah tentang orang beriman ya. Surga itu hanya buat orang beriman. Laisal mu'min. Orang mukmin itu laisa bit-ta'an. Bukan orang yang suka ya memaki, menyalah-nyalahkan, menuduh-nuduh, walal la'an, dan tidak suka melaknat, tidak suka mengutuk, walal fahish, omongannya nggak keji, walal badhi, nggak kotor omongan. Itu orang beriman. Dan buat para wanita, ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni neraka, ternyata kebanyakan wanita, salah satu sebabnya yukthirnal la'n. Wanita itu banyak melaknat. Omongannya pedas, kadang-kadang menyakiti. Maka tolong dijaga. Baik. Kemudian sifat yang perlu diadakan juga di rumah kita adalah sifat menerima, qanaah. Karena penghuni surga itu qanaah. Ketika penghuni surga sudah di surga, sebagaimana diriwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, kalian ingin sesuatu tambahan dari aku? Tuh, Allah mau memberikan tambahan, menawarkan tambahan kepada penghuni surga. Apa kata penghuni surga? Ya Allah, alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga ya Allah? Ini yang diingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari api neraka. Iya kata dia. Maksud mereka udah cukup ya Allah, ini sudah nikmat yang besar sekali ya Pak. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Fayakshiful hijab. Di situ tambahan dari Allah. Dibuka hijab antara Allah dengan penghuni surga. Dan mereka dikasih nikmat yang lebih agung daripada nikmat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirkan qanaah di diri kita. Selalu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat Allah itu banyak. Kemarin ana nyetir mobil di belakang truk. Hikmah itu dhalatul mukmin. Hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin ya. Dimanapun dia dapatkan, ya dia ambil gitu. Kadang-kala di belakang truk itu ada hikmah. Ada hikmah enggak? Adalah. Ada yang hikmah, ada yang azab. Nah, ada yang gambar yang na'udzubillah ya, ada yang kata-kata juga tidak baik, tapi ada hikmah. Anda ngomong sama istri Anda, coba baca. Anda pelanin, kita mau nyalip, kita nyalip dulu lah. Karena ada hikmah di balik truk itu. Hikmahnya mengatakan, sibukkan dirimu dengan bersyukur. Sampai engkau lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan dirimu dengan mengeluh sampai engkau lupa caranya bersyukur. Anda ngomong Masya Allah, supir bus ini dia ingin kasih pelajaran buat yang di belakang-belakangnya itu. Sahih jemaah, kita ini perlu menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sholat nggak sah sholat antum kalau antum tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam antum baca alhamdulillahirabbil alamin.
Nanti imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti zuhur alhamdulillahirabbil alamin 4 kali. Nanti asar 4 kali alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Isya alhamdulillahirabbil alamin. Setahun penuh kita terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadangkala kita tidak memaknai ucapan kita. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Nah, alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah, betul. Kasihkan beliau. Yang nggak tahu anak kasih ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji buat Allah dalam semua kondisi. Apapun kondisi. Maka tadi ketika rumah ini isinya alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama isinya istighfar. Kemudian yang kedua isinya kata-kata yang baik. Kemudian isinya alhamdulillah. Suaminya datang di Afwan. Hari ini nggak ada yang laku. Sang istri mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Terus gimana? Sudah yang ada dimakan. Orangnya menerima, pandai bersyukur, tidak suka berhutang. Nabi berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, dosa utang, dosa utang. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang. Sedangkan kita dianjurkan berhutang. Ya dulu sekarang udah berubah. Dulu itu di tiang-tiang listrik jamaah banyak anjuran berhutang. Di tembok-tembok. Apa tulisannya biasanya? Butuh dana cepat tanpa jaminan BPKB atau apa saja jemaah. Itu anjuran berhutang loh jemaah. Antum yang nggak mau utang lihat itu, oh Bismillah kayaknya langsung difoto sama antum, cari. Sekarang pinjol. Antum lihat iklan-iklannya jemaah ya. Begitu indahnya. Siapa yang sering dapat iklan pinjol? Berarti sudah melakukan pinjol. Karena dia biasanya mendeteksi itu jemaah. Jangan, nerima sudah. Nggak harus motor, ya udah. Nggak bisa beli motor baru, udah motor yang bekas. Ana masih ingat awal beli mobil 17 juta. Tahun 2013 ya. Bensinnya campur dorong, alhamdulillah. Karena kita tinggal di perumahan dosen, jadi kalau sudah pagi mau berangkat tinggal calling mahasiswa. Oh, mahasiswa hormat sama ustadznya. Mau ngapain ustadz? Dorong mobil dulu. Sampai terakhir kita beli kabel jemaah. Kabel buat apa? Buat jumper itu. Subhanallah. Tapi karena nggak punya utang, tenang jemaah. Nggak punya utang. Tapi ketika mobil antum bagus, motor antum bagus, dan antum punya utang sampai rumah ketemu istri, ini sudah akhir bulan, gimana bayar utangnya? Rumah kalau masih utang juga orang. Maka tadi perlu menerima. Kondisikan ini sudah kondisiku seperti ini sekarang. Kalau memang antum mau hutang dan hutangnya tidak bertentangan dengan agama dan antum punya kemampuan insya Allah melunasi hutang itu, ya mungkin boleh. Tapi jangan karena ambisi antum berhutang. Hutang itu karena kebutuhan, bukan karena ambisi. Kalau antum berambisi mau buka usaha ini dan itu, jangan hutang. Gimana Ustaz? Bagi hasil. Kerjasama. Soalnya kalau kerjasama, antum gagal, antum nggak harus melunasi. Kalau umpamanya memang kondisinya nggak ada rezeki di sana. Tapi kalau antum hutang,
Kan orang berpikir, Ustaz, kalau bagi hasil kan Anda yang capek, Ustaz. Dia enak dapat hasilnya. Loh, engkau berpikir dia dapat hasilnya. Ketika antum rugi, dia dapat rugi juga. Tapi ketika antum berhutang, kalau utang kan full, Ustaz, hasilnya buat Anda, Ustaz. Betul. Ketika antum gagal, siapa yang nanggung? Ya semuanya antum yang nanggung. Maka tolong kita berusaha untuk memiliki hati yang menerima. Bagaimana caranya? Jangan sering-sering ke mall. Tapi sering-seringlah ke kampung orang-orang miskin. Jangan sering-sering ke pasar di HP. Jangan. Terus terang kalau antum mau masuk pasar, pastikan memang antum sedang butuh sesuatu. Kan ada orang yang kerjanya cuma lihat-lihat. Apa yang diskonan? Dia lihat. Antum enggak butuh sesuatu sebenarnya. Tapi mungkin ada yang murah. Jangan cema. Ketika butuh, anak sampai ngomong sama keluarga itu. Kalau engkau mau ke pasar, catat tuh. Mau beli apa? Jadi ke pasar itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Sudah, mau beli itu ketujuannya. Kalau bisa pakai kacamata, udah. Sekarang ada video-video edukasi mungkin jamaah ya. Ada seorang suami nge-gym dia jamaah. Nge-gym. Nge-gym cuma satu gerakan. Narik coba, bawah, tanya sama sahibnya, Bang, ana lihat antum ini udah sebulan cuma itu doang. Kata orang, anak, engkau belum nikah, engkau akan tahu nanti apa manfaatnya ini kalau sudah nikah, kata dia. Ternyata manfaatnya kalau ke mall, kata dia, istri mau ke toko sebelah, tarik, mau nyebrang, jadi kuat itu. Subhanallah jemaah. Tadi tolong kalau engkau memang butuh dan tidak ada uang fadl, tapi kalau mau buat usaha lebih baik bagi hasil kerjasama dan memang keuntunganmu berkurang. Memang engkau yang bekerja, tapi ketika terjadi sesuatu engkau nggak terbebani. Sekali lagi tadi pasar baik yang di handphone, marketplace itu atau yang di luar. Tolong ketika antum mau masuk sana, bukan lihat-lihat. Dulu ketika kita belum ngaji, ke mall itu ngapain? Cuci mata. Nah, imma cuci mata yang haram, imma cuci mata yang mubah. Apalagi kalau kita di Mekah ya, yang berangkat umroh kemudian tinggalnya di Zam-Zam luar sana, mau ke masjid, mau sholat ini lewat pasar aja mah. Lihat kanan, oke nya nanti habis sholat mau ke sini. Padahal dia nggak butuh, cuma karena kelihatan habis sholat berangkat dia ke sana. Waktu kita mahasiswa, kita sering ya tadi, karena memang menuju ke masjid ini harus lewat pasar dan pertukuan jemaah. Kalau di Medina juga sama. Yang kalau kita lewat tuku jam, ada jam radu, Rolex ya. Kita mahasiswa cuma ngelihat, ya Allah, kita ini gaji 800 real jemaah. Ngelihat jam berapa coba lihat. Lihat. Oh, ya 100 jutaan lah. Terus nggak ada yang lihat doang. Terus sholat ke masjid. Kira-kira ketika ke masjid, apa yang dia bayangin? Jam tadi, Allahu Akbar, mahal banget tadi jam itu ya Allah. Padahal kita seharusnya ke masjid dengan kondisi lepas dari dunia. Tapi ternyata kita masuk masjid, dunia itu kita bawa. Ruku, sujud, kita bawa. Maka tolong kalau memang ingin menghadirkan tadi yang namanya qanaah, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan pernah memandang kepada yang di atas ya. Kemudian orang yang sudah di dalam surga itu seharusnya nggak akan keluar lagi. Maka kalau di rumah antum ada surga, jangan suka ngelayap antum. Kalau suka ngelayap berarti di rumahnya belum ada surga. Allah Azza wa Jalla menyebut istri itu sakan.
artinya tempat kedamaian. Dan tempat tinggal itu disebut juga sakan, tempat ketentraman gitu loh. Semua beban hidup di luar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya, beban itu selesai. Kenapa? Karena di rumahnya ada surga, ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita yang senantiasa menguatkan diri Nabi SAW, mendukung Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita pun, ini emak-emak perlu tahu ya, ketika laki-laki pulang ke rumahnya, istrinya ada di rumah. Dalam kondisi istrinya enak dipandang. Karena bidadari surga itu enak dipandang. Terus, istri anak kayaknya kurang enak dipandang, Ustaz. Apa anak ganti, Ustaz? Istri antum itu enak dipandang, tapi syaratnya satu. Antum jangan mandang yang lainnya. Kita itu yang jadi masalah kadang kala suka memandang yang lain. Ketika memandang istri kita jadinya, oh kayak gini ya. Coba-coba dari sebelah anak lihat. Enggak, tetap gitu loh. Maka istri hendaklah senantiasa bersolek. Ya, bicara cantik sudah pernah kita bahas bahwa semua perempuan itu cantik pada hakikatnya. Tinggal bagaimana dia mempercantik dirinya. Bukan dengan skincare. Enggak. Ya, dengan akhlak yang mulia, dia menjaga tubuhnya. Karena kadang-kadang perempuan kalau sudah menikah merasa dia sudah laku. Sudah jadi istrinya orang, enggak lagi merawat tubuhnya. Dulu jamaah, waktu ana masih mahasiswa di Jakarta nih, di Lipia itu, tiap beberapa menit di depan rumah itu, kan rumah kita di kampung, lewat siomay, wah, nanti lagi ada roti, ada apa, sampai kita lihat tetangga-tetangga kita ini setiap ada lewat, siomay, nggak memperhatikan tubuhnya, makan lagi, enggak. Kita harus tahu diri, jaga tubuh itu. Karena tubuh kita ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, badannya manusia itu adalah markabun ilallah, kendaraan menuju kepada Allah. Tubuh kita ini kendaraan. Antum kalau kendaraannya mogok, nggak bisa datang ke tempat ini. Sebagian orang mau datang ke tempat ini sakit dia, nggak bisa datang. Artinya kendaraannya nggak bisa mengantarkan dia. Maka buat para wanita khususnya tolong dengarkan firman Allah Azza wa Jal, waqarna fi buyutikunna, di surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Tinggallah kalian di rumah kalian. Jadi hukum asalnya perempuan itu di rumah. Loh, bagaimana wanita berkarir kalau dia di rumah? Karena sampai sekarang kita masih melihat adanya tindakan diskriminasi terhadap wanita. Bentuk tindakan yang paling berbahaya itu ketika beranggapan ibu rumah tangga tidak bekerja. Ini diskriminasi. Dan ini harus diperangi. Ketika seorang ditanya, ibu kerjanya apa? Katanya, enggak, saya enggak kerja. Saya ibu rumah tangga. Oh, enggak kerja ibu, ya Masya Allah. Terus suami yang kerja? Iya. Emangnya ibu rumah tangga enggak kerja aja mah? Bayangin kalau istri antum di rumah pegang handphone saja, enggak kerja. Bagaimana kondisi rumah? Berantakan. Anak-anak rusak semuanya. Maka perempuan harus bangga ketika tinggal di rumahnya. Kenapa? Oh, Allah yang memerintahkan kepada aku, bukan suamiku. Bukan suamiku, bukan ayahku, bukan bosku, tapi Allah mengatakan waqarna. Kalian tinggallah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Sampai kita bisa menggambarkan ya, sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada di masjid. Masjid ini 27 pahalanya jemaah. Bayangkan juga ketika jarak masjid sama rumahnya 500 meter.
500 meter. Satu langkah dihapuskan dosanya. Satu langkah dikasih pahala, satu langkah diangkat derajatnya, perjalanan ke masjid. Perempuan ini nggak melakukan itu, Jam. Dia di rumahnya. Tapi lebih baik daripada kalau dia berangkat ke masjid. Apalagi untuk yang lainnya. Ketika ada keperluan, ada kebutuhan, silahkan keluar. Ada kebutuhan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi tolong jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Subhanallah. Ada sebuah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Ma taqarrabat imra'atun ila Allah bi'a'zam min qu'udiha fi baitiha." Tidaklah seorang wanita mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang lebih baik daripada dia tinggal di rumahnya. Artinya dia tinggal di rumah saja dapat pahala. Tinggal di rumah aja. Apalagi kalau di situ dia berzikir, dia sholat, dan wanita semakin tersembunyi sholatnya, semakin baik. Ummu Humaid. Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Humaid. Dia istrinya Abu Humaid. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Dia mau curhat sama Nabi. Alaihissalatu wassalam, ya Rasul, inni uhibbus salata ma'ak. Aku itu suka banget sholat bersamamu ya Rasulullah. Aku tuh suka banget sholat bermakmum bersamamu. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad SAW. Sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Sekali sholat dapat berapa? 1000. Dapat 1000. Diimami Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu, aku tahu. Aku tahu. Engkau suka sholat bersamaku. Aku tahu. Nabi nggak melarang. Tapi Nabi memberikan pencerahan. Beliau mengatakan, wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Engkau tahu, sholatmu di kamarmu itu lebih baik loh daripada sholatmu di rumahmu. Yakni di ruangan keluarga ya. Kadang-kadang di rumah itu ada musola yang buat keluarga. Enggak, sholatmu di kamarmu sendiri itu lebih baik daripada sholatmu di ruang keluarga sana. Wa salatuki fi hujratiki khair min salatiki fi dariki. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksmu. Jadi dari itu ya kayak rumah yang banyak kamar-kamarnya jemaah. Jadi sholatmu di tempatmu yang secara khusus itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksan. Dan sholatmu di kompleksmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampung. Dan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Akhirnya Ummu Humaid ini mencari tempat paling mojok di rumahnya, yang paling gelap. Di situ dia minta dibikinkan ruangan. Dia sholat di sana. Sampai mati. Kita ini semua berusaha untuk menjadi ahsanu amal. Apa yang paling baik amalannya? Bukan bicara paling banyak, tapi paling baik. Ketika itu lebih baik buat wanita, loh, kenapa kemudian dia berangkat? Oh, siap Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Hadisnya sahih. Sahih. Rawahu Ahmad. Siap. Ana sudah mulai sekarang nggak akan ke masjid lagi Ustaz. Nggak ke masjid. Tapi tiap hari ke mall. Loh, ya katanya Ustaz lebih baik di rumah. Iya lebih baik di rumah, Bu. Kalau sholat lebih baik di rumah, apalagi ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar.
Dan tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Ke masjid aja antum suruh ke rumah, apalagi ke pasar. Dan ketika Allah mensifati penghuni surga itu, di surat Ar-Rahman ayat 72 Allah mengatakan hurun maqsuratun fil khiyam. Dia adalah bidadari-bidadari yang tertahan di rumah-rumah mereka. Disebutkan oleh Ad-Dhahhak, la yakhrujna minha. Mereka enggak suka keluar dari sana, jemaah. Kemudian disebutkan mahbusat, laisa bitawafat fit turuq, bukan wanita yang suka jalan-jalan keliling, bukan. Maka semoga kita bisa menghadirkan rumah kita, menghadirkan surga di rumah kita. Dan bagi yang belum bisa atau belum ada surga di rumahnya, banyak-banyak berdoa, jemaah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah